Kamu coba dong minta ke Allah kasih kita azab. Nah, kapal terbesar di dunia itu ukurannya cuma 3/5-nya kapal Nabi Nuh. Assalamualaikum. Hai all, hai semuanya. Jadi di video ngabuburit kali ini aku ditemenin sama adik aku yang namanya Bedi. Bedi. Sebenarnya di B, tapi jadinya Bedi gitu. Oke, sekarang di video kali ini kita akan membahas Nabi siapa sih yang akan kita bahas hari ini? Nabi Nuh. Disclaimer dulu, ini di mobil kita parkir ya posisinya, jadi kita sama sekali sedang tidak mengendarai mobil. Kita lagi parkir, jadi aman ya. Oke, supaya nggak kelamaan openingnya, kita langsung mulai aja. Oke deh, langsung aja kita cerita-cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Let's go. Oke, sekarang aku mau tanyain, apa sih yang kamu ketahui tentang Nabi Nuh selama ini? Kapal yang besar. Oke, kapal yang besar, lalu Hewan. Hewannya kenapa? Hewannya dinaikin ke kapal. Ya, betul. Terus lalu apa lagi? Udah Itu aja. Terus Nabi Nuh itu nabi setelah siapa? Nabi Nuh itu nabi keberapa sih yang harus kita ingat? 3 dari 25 yang wajib kita hafal ya kan. Sebenarnya nabi itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal itu ada 25. Oke. Kita mulai dari awal banget. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu ada 10 abad. Ya, 10 abad. 10 abad itu berapa tahun? 1 abad berapa? 100 tahun. Ya, berarti kalau 10 abad 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi selisihnya tuh 1000 tahun. Jadi setelah Nabi Adam 1000 tahun, tuh baru ada tuh Nabi Nuh. Nabi Nuh ini nama bapaknya itu Lamik bin Mata. Nabi Nuh ini dibesarkan di Irak, tahu nggak? Baru tahu. Iya, baru tahu. Jadi Nabi Nuh ini dibesarkannya di Irak. Nah, waktu beliau lahir itu memang kaumnya itu udah berada dalam kesesatan. Tahu nggak sesatnya kayak gimana? Tahu nggak sesatnya kayak gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, jadi kaumnya Nabi Nuh ini sesat karena mereka itu bikin patung-patung bentuknya itu orang-orang soleh di zaman Nabi Adam sama Nabi Idris. Awalnya tuh mereka bikin patung itu untuk apa ya, ngingetin mereka kayak sebenarnya ini orang soleh loh, kita harus ngikutin dia gitu, ibadahnya kayak dia segala macam. Nah, tapi lama kelamaan mereka itu jadi kayak salah mengartikan patung itu. Mereka jadinya malah nyembah patung itu, padahal itu kan harusnya contoh orang soleh doang gitu loh, ngerti kan? Nah, jadinya mereka malah menyembah patung-patung itu. Menurut kamu itu good or no? No. Oke. Gus. Nah, jadi Nabi Nuh ini memang akhirnya diperintahkan buat berdakwah ke kaumnya yang tadi yang nyembah apa? Patung. Iya, nyembah patung. Harusnya nyembah siapa? Allah. Iya. Ini sering banget sebenarnya didengar sama orang-orang lain juga, karena ini juga tercantum di Quran bahwa umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Ya, menurut kamu umur kamu akan sampai segitu atau enggak? Enggak. Kira-kira sampai kapan? Nah, 950 tahun. Tapi kalau misalnya di Quran itu disebutinnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? Hah? 1000 tahun dikurang 50 tahun. 950. Iya, benar. 950 tahun. Nah, udah tuh. Jadi dari usianya 1 tahun sampai sekian ratus tahun tuh beliau belum diangkat menjadi rasul. Jadi beliau tuh baru diangkat jadi rasul tuh di usianya 480 tahun. Oke. Jadi dia 300 atau 400 tahunan hidup tuh belum jadi rasul. Nah, diangkat jadi rasul itu di usia 480 tahun.
yang mengutus beliau itu udah pasti Allah. Allah mengutus beliau sebagai rasul, tetapi melalui perantara siapa? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Iya, udah pasti malaikat Jibril. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Udah pasti malaikat Jibril. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, nah kalau ditotalin dari awal beliau berdakwah sampai beliau meninggal itu, kalau ditotalin itu Nabi Nuh itu berdakwah selama 5 abad. Berapa tuh 5 abad? Berapa tahun? 500. 500. Berarti berapa tahun total Nabi Nuh berdakwah? 500 tahun. 500 tahun, pinter. 500 tahun tuh menurut kamu lama atau enggak sih? Lama banget kan? Nah, tapi Nabi Nuh tuh selama berdakwah 500 tahun cuma dapat followers atau pengikut 70 sampai 80 pengikut doang. Menurut kamu banyak atau dikit? Setengah. Nah, kok setengah? Dikit banget lah. Dikit. Kamu hidup, kamu ngajarin orang 500 tahun tapi yang ikut kamu cuma 80 orang. Itu kayak cuma 3 kelas sekolah kamu. Bahkan lebih banyak 3 kelas sekolah kamu. Dikit banget kan? Udah gitu pengikutnya itu isinya bukan orang-orang influencer, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang kayak keren gitu. Orang biasa, bahkan orang miskin, orang yang gak punya apa-apa, terus dipandang jelek sama orang lain. Nah itu pengikutnya Nabi Nuh. Kamu tahu bahkan selain pengikutnya dikit, bahkan istrinya itu juga gak nurut. Dan dia punya anak 1 pada saat itu, gak nurut juga. Kok bisa? Ya gak mau, mereka malah jelek-jelekin Nabi Nuh ke orang lain. Bayangin istri loh, kamu kalau misalkan gak didengerin sama kakak kamu aja atau gak didengerin sama orang tua aja, kamu sedih gak? Sedih. Ya, ini gak didengerin sama anaknya dan gak didengerin sama istrinya. Nah terus kan kaum Nabi Nuh tuh maksudnya semua orang yang wajib didakwahi ya pada saat Nabi Nuh berdakwah, semua orang. Terus ada nih kaum Nabi Nuh yang gak nurut kan tadi tuh yang nurut orang-orang miskin, orang-orang yang biasa aja. Nah ada nih orang-orang kaya tapi dia tuh gak beriman kan, orang-orang kaya, orang-orang yang kayak influencer, seleb-seleb yang terkenal kayak gitu, maksudnya terkenal pada saat itu ya. Nah dia itu ngomong gini ke Nabi Nuh, yaudah deh kita beriman deh, kita taat sama kamu, tapi syaratnya pengikut kamu yang miskin ini ya udah kita cuekin aja, kita nggak usah bareng mereka lagi. Nabi Nuh tuh akhirnya bilang kalau dia tuh ikhlas kok walaupun pengikutnya orang miskin, orang biasa aja, ya biarin aja, yang penting taat, daripada orang-orang kaya ini mau ikutin dia tapi harus ninggalin pengikutnya yang sebelumnya. Menurut kamu kaum yang tadi nggak beriman itu, yang orang-orang kaya tadi itu, sebel gak sih waktu ditolak sama Nabi Nuh kayak gitu? Sebel kan, pasti kesel kan, karena pengikutnya nih yang gak nurut itu sebel banget, kayak ih kok kayak gitu sih Nabi Nuh. Jadinya Nabi Nuh ditantang sama mereka. Jadi orang-orang kaya ini pada bilang kayak gini, yaudah deh kalau emang bener kamu utusan Allah, kalau kamu bener utusan Tuhan, kamu coba dong minta ke Allah kasih kita azab. Habis itu langsung dikasih ya? Iya, habis itu langsung dikasih kan? Bukan. Nabi Nuh tuh udah gak tahu lagi kayak mau ngapain kan, sampai minta azab loh orang-orang itu. Jadi Nabi Nuh tuh beneran akhirnya karena dia gak tahu lagi, Nabi Nuh berdoa ke Allah kayak minta petunjuk, minta harus kayak gimana lagi nih. Akhirnya diiyain nih sama Allah. Allah dengar doanya dan Allah bilang kayak Allah akan kasih azab. Menurut kamu berapa lama sih doa Nabi Nuh itu dikabulin? Misalkan kayak hari ini Nabi Nuh berdoa kan minta diturunin azab. Nah terus kapan dikabulinnya menurut kamu? Banjirnya itu besoknya atau kapan? Sekarang. Langsung. Jadi habis doa tuh langsung dikabulin. Nah jadi durasi atau jarak antara doanya Nabi Nuh ke turunnya azab itu lama banget, sekitar 40 tahun. Lama banget? Iya. Kita aja kalau misalnya kita doa hari ini terus besok belum dikabulin aja kita udah kayak nyerah. Iya, kayak nyerah, udah gak mau doa lagi, kita sedih kayak gitu kan. Nah tapi Nabi Nuh ini ternyata abis doa emang bakal dikabulin dan bakal turunin azab, tapi butuh waktu lama banget. Kalau dipikir-pikir lama banget ya 40 tahun.
Nah, tapi ternyata 40 tahun itu juga memberikan Nabi Nuh waktu untuk Dapat. mempersiapkan diri untuk menghadapi azab itu, ngerti nggak? Nah, jadi azab yang bakal diturunin sama Allah itu adalah banjir bandang, banjir yang sangat dahsyat. Air bah yang bener-bener nenggelamin bumi gitu. Kayak yang banjir Bekasi. Iya, tapi ini lebih parah lagi. Kalau itu kan cuma Bekasi, kalau ini bener-bener kayak satu bumi itu tenggelam. Akhirnya, eh Nabi Nuh ini mempersiapkannya dengan cara apa? Dengan cara dia tanam dulu nih pohon-pohon jati. Jati itu apa? Pohon jati tuh pohon kayu yang keras banget, yang kokoh banget lah pokoknya. Dia tuh kuat banget. Jadi ditanemin dari awal banget, dari nol banget. Bukan tiba-tiba kayak dia disuruh bikin kapal terus abis itu udah ada bahan-bahannya gitu, enggak. Dia kayak nanamin dulu semuanya dari awal. Terus juga dia sama kaum-kaum yang taat itu nanemin pohon-pohon yang nantinya bisa dipanen makanan-makanannya, buah-buahannya, kayak gitu-gitu. Sayur-sayuran dan segala macem buat perbekalan mereka nanti di Azab. bukan di Kapal. ya di kapal. Kaum-kaum Nabi Nuh yang taat ini benar-benar ngebantu Nabi Nuh. Kapal yang dibangun ini juga nggak main-main gedenya. Segimana? Jadi sekarang banget itu tuh ada kapal terbesar di dunia. Nah, kapal terbesar di dunia itu ukurannya cuma 3/5-nya kapal Nabi Nuh. Panjangnya itu sekitar 550 meter dan lebarnya itu sekitar 275 meter, alias gede banget. Berarti dia bikin sendiri kapalnya? Iya, sama dibantuin sama kaumnya juga gitu. Berapa tingkat kamu tahu? 7. Enggak, itu kebanyakan. 2. Ada 3 tingkat di kapal itu. Nah, sepanjang beliau sama kaumnya itu membangun kapalnya, orang-orang kaya ini tuh pada ngeledekin gitu loh, soalnya mereka tuh tinggalnya di gurun pasir kering gitu, nggak ada laut di deket situ. Nah, kamu bayangin tiba-tiba ada yang bangun kapal di tengah kompleks ini. Coba ketawa kan, kayak hah, ngapain? Kayak emang mau di mana berlayarnya gitu kan. Nah, waktu itu Nabi Nuh digitu-gituin sama orang-orang kayanya. Nah, tapi Nabi Nuh ini nggak peduli lah, kayak ya udah, orang emang disuruh sama Allah untuk bangun kapal gitu. Disuruh? Iya, disuruh. Jadi disuruh bikin kapal yang muat untuk para pengikutnya, seperti itu. Nah, terus di saat banjirnya itu mau datang, Nabi Nuh nih langsung ngajakin kaumnya untuk naik ke kapal gitu. Nah, di kapal itu sendiri kalau tingkat pertama itu buat hewan-hewan. Tebak hewan apa yang pertama kali dinaikin ke kapal? Kucing. Bukan. Jerapah. Bukan. Gajah. Bukan. Depannya B. burung. Iya, burung. Nah, lebih tepatnya adalah burung kakatua. Sepasang burung kakatua itu dibantu naikin sama malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril nih, kau bayangin lah, banyak hewan kan yang harus dinaikin. Jadi malaikat Jibril tuh ikut bantuin masuk kayak gitu loh. Hewan pertama yang dinaikin tadi apa? Tahu nggak? Burung. Burung apa? Burung kakatua. Ya, burung kakatua. Terus hewan terakhir yang dinaikin adalah sepasang keledai. Tahu keledai? Nggak tahu kedelai. Keledai sama kedelai beda loh. Keledai itu hewan. Tadi aku bilangnya Kedelai. keledai. Oke. Tingkat 2-nya tuh buat siapa? Orang-orang. Buat manusia. Iya, benar. Jadi manusia itu juga ikut di situ, pengikutnya Nabi Nuh. Kamu tahu berapa yang naik? 5.000. Bukan. Pengikutnya tadi berapa? 80. Iya, jadi kapal sebesar itu yang naik tuh manusia cuma 80 orang. Tambah Nabi Nuh berarti 81. Terus tingkat 3-nya buat siapa, tahu nggak? Katanya paling atas dari kapal itu. Istri dan anaknya. Bukan. Buat burung-burung, karena burung-burung nggak bisa ditaruh di paling bawah. Kenapa? Ya buat supaya mereka agak terbang-terbang dikit gitu loh. Terus kamu penasaran gak sih? Kan kalau misalkan hewan-hewan semua dimasukin ke dalam kapal di tingkat 1, Kok dia nggak saling makan-makan? Nah, kenapa mereka nggak saling makan? Karena Allah itu bikin hewan-hewan yang buas itu sakit demam. Jadi tingkat keganasannya, tingkat kebuasannya tuh turun. Jadinya mereka kayak lemas. Hebat kan? Masya Allah nggak?
Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Jadi hujan deras, banjir gitu kan. Nah terus pas udah banjir banget nih, tapi masih ada nih kayak gunung-gunung yang belum kerendam. Anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an. Kan'an ini gak mau ikut, pokoknya kayak gak mau ikut pokoknya. Anaknya gak mau ikut. Terus habis itu Nabi Nuhnya kayak, ayo nak masuk, pokoknya naik ke kapal, ini masih sempet kok untuk naik ke kapal dan bertaubat gitulah. Tapi anaknya tuh nggak mau, anaknya kayak malah sombong gitu, anaknya bilang kayak, enggak, aku mau berenang aja tuh ke atas gunung itu, pasti gunung itu juga nggak akan tenggelam. Akhirnya dia berenang tuh kayak susah payah berenang ke satu puncak gunung gitu yang deket sama kapalnya sebenarnya, maksudnya nggak jauh gitu ya, masih kelihatan. Dan dia nyampe tuh di atas puncak itu, tapi habis itu Meninggal karena kebanjiran. iya karena tenggelam, karena puncaknya juga tetap tenggelam karena banjir itu. Jadi Berarti tinggi banget tuh. Iya, tinggi banget apanya? Banjir. Iya, banjirnya tinggi banget, banget sampai nggak ada satupun yang tersisa selain yang di Nabi kapal. Nuh. Iya, selain yang di kapal itu. Tebak ya, menurut kamu tuh banjirnya tuh berapa lama sih terjadinya? Bertahun-tahun nggak? Nggak sampai bertahun-tahun. 4 4 apa? 4 hari. 4 hari. 40. 40 hari. Udah nyerah? Ya udah deh. Banjirnya itu terjadi selama 150 hari, alias kalau dihitung-hitung tuh 5 bulan. Tapi selama 5 bulan itu orang-orang yang dalam kapal itu sama sekali nggak kekurangan bekal loh. Kan hasil panen dari 40 tahun itu benar-benar dijaga, dibagi-bagi secara adil gitu. Jadi mereka nggak kekurangan. Hebat ya. Dan itu 5 bulan tuh benar-benar non-stop loh. Jadi kayak mereka terombang-ambing di banjir itu. Endingnya adalah banjirnya surut, lalu kapalnya terdampar di satu gunung yang disebut Gunung Judi. Gitu. Ada yang menyebutkan bahwa setelah kejadian banjir itu, setelah mereka akhirnya bebas dari banjir, terus mereka turun dari kapal, mereka bikin kehidupan yang baru. Maksudnya tuh kayak rumah yang baru, taman yang baru, tanaman yang baru gitu-gitu, kebun yang baru. Nah, setelah kehidupan normal itu, Nabi Nuh tuh punya anak lagi 3. Namanya Yafit, Sam, dan Ham. Yafit, Sam, dan Ham. Nah, istrinya masih hidup? Istrinya enggak, istrinya meninggal. Jadi setelah itu tuh mungkin Nabi Nuh menikah lagi sama perempuan, lalu setelah itu punya anak lagi kayak gitu. Nah, anak-anak ini yang akhirnya jadi bapak dari ras yang ada di dunia saat ini. Tiga orang tadi. Siapa yang pertama? Ingat? Yafit. Ya, Yafit. Nah, Yafit itu adalah bapaknya orang Romawi disebutnya. Keturunannya tuh banyak banget. Kalau aku bacain di sini tuh ada ras Mongoloid, lalu bangsa Prancis, dan juga bangsa Yunani. Nah, anak keduanya masih ingat siapa? Sam. Nah, Sam ini bapaknya orang Arab. Keturunannya itu bangsa Arab, bangsa Ibrani, sama bangsa Persia. Nah, yang terakhir ada siapa? Ham. Nah, kalau Ham itu bapaknya orang Habsyi. Keturunannya ialah bangsa India dan orang-orang berkulit hitam kecoklatan yang dulunya berasal dari Ethiopia. Nah, pokoknya jadinya dari ketiga anaknya Nabi Nuh itu akhirnya banyak tuh. Jadi kayak sekarang ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang Indonesia. Nah, kita tuh campuran dari misalkan dari keturunannya Yafit dan Sam. Jadinya kita kayak gitu misalkan. Nah, semua tuh akhirnya kalau kita tarik lagi garis keturunan itu pasti antara kita keturunan Yafit atau Sam atau enggak? Ham. Ya, Ham, betul. Oke deh, segitu dulu ngabuburit bareng Faye kali ini. Bersama adik aku siapa? Bedi. Semoga teman-teman bisa dapat insight-nya. Semoga pengetahuan teman-teman bisa bertambah setelah nonton video ini. Segitu dulu dari aku dan Bedi. Kita mohon maaf kalau ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari kita dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau gitu kita baca kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.